Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6566, Nama Wanita Gila. Hujan meteor spektakuler melintas di langit berbintang yang luas, skalanya yang luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terdengar. Ini adalah peristiwa spektakuler yang mengguncang dunia seni bela diri. Namun, hal itu juga mengandung peluang besar dengan kemungkinan yang tak terbatas. Hujan meteor itu tidak hanya spektakuler, tetapi juga sangat cepat. Tak lama kemudian, meteor-meteor itu memasuki sungai surgawi 7 alam dan tersebar di berbagai bagiannya. Hal itu tidak menimbulkan kerusakan apapun. Sebaliknya, ia hanya menyatu dengan sungai surgawi 7 alam, seolah-olah keduanya awalnya adalah satu kesatuan. Chu Feng, mungkinkah kekuatan itu dianugerahkan kepada sungai surgawi 7 alam? Mungkinkah penguasa 7 alam telah memperoleh kekuatan zaman para dewa? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menyampaikan kekhawatirannya. Aku merasa kekuatan itu telah memasuki sungai surgawi 7 alam, dan siapapun bisa mengambilnya. Wanita gila yang biasanya pendiam itu jarang mengungkapkan isi hatinya. Saya juga berpikir ini adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh semua orang, kata Chu Feng. Chu Feng, ayo kita pergi ke sungai surgawi 7 alam, kata Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri kepada Chu Feng. Mari kita lihat kemana dua kekuatan lainnya akan bergerak terlebih dahulu. Chu Feng terus mengamati sosok hantu raksasa dari zaman para dewa. Terutama dua gugusan kekuatan di telapak tangan kanan yang merupakan bagian dari alam semesta suci. Namun, bayangan zaman para dewa memudar secara signifikan, dan bersamaan dengan itu, dua bola kekuatan di telapak tangan kanannya juga memudar. Pada saat ini, hanya bayangan zaman para dewa yang tetap tidak berubah, begitu pula 3 gerbang di telapak tangan kirinya. Hal itu masih menarik perhatian, hal itu seolah menunjukkan bahwa hanya 3 pintu itu yang tersisa. Sepertinya dua kekuatan lainnya akan tetap diam. Chu Feng mengalihkan pandangannya. Chu Feng, apakah kita akan pergi ke sungai surgawi 7 alam? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya kepada Chu Feng. Senior, Anda ingin pergi? Tanya Chu Feng. Zaman para dewa, sebuah kesempatan sekali dalam 1000 tahun, namun sayangnya, ramalan itu diperoleh oleh generasi muda, sementara generasi yang lebih tua memiliki tokoh-tokoh berpengaruh seperti Jie Tianran yang memperebutkannya. Kupikir itu sudah tidak ada hubungannya lagi denganku, tapi sekarang sepertinya semua orang punya kesempatan untuk mendapatkannya. Setidaknya kita bisa mendapatkan bagian dari keuntungan, lagi pula, Istana Suci 7 alam selalu ingin membunuhmu. Sebagai seniormu, adalah tanggung jawabku untuk memberi mereka pelajaran. Bagaimana dengan kali ini? Mari kita pergi dan raih keuntungan yang jatuh ke sungai surgawi 7 alam. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Meskipun kamu tidak pergi, aku akan pergi. Karena senior kamu ingin pergi, itu akan lebih baik lagi, kata Chu Feng sambil tersenyum. Hei, bagaimana denganmu? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri itu benar-benar mengalihkan pandangannya ke arah wanita gila tersebut. Setelah hening sejenak, wanita gila itu dengan dingin mengucapkan satu kata, "Ayo kita pergi." Apakah kalian bepergian bersama? Dengan kehadiran Chu Feng, kita pasti akan unggul. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Baiklah, kata wanita gila.
lalu aku akan memurnikan harta karun langka dari langit dan bumi ini sesegera mungkin, dan kita akan berangkat setelah aku selesai memurnikannya." Saat Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri berbicara, dia segera melepaskan kekuatannya, bersiap untuk memurnikan harta karun langka itu. Namun dia tetap melirik wanita gila itu. Dia masih takut wanita gila itu tidak akan setuju, karena sejak awal wanita ini bukanlah orang yang rasional. Selain itu, mereka memiliki konflik di masa lalu. Murnikanlah, kata wanita gila itu. Namun setelah mengamatinya, saya menyadari bahwa hal ini tidak sesederhana itu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan memperbaikinya sendiri, kata wanita gila. Ternyata, meskipun dia tiba lebih dulu, dia menunda memulai proses pemurnian karena sedang mengamati. "Jangan khawatir, aku bisa menangani harta karun langka ini. Kau tidak perlu membantu. Sebaiknya kamu beristirahat dengan baik dulu." Saat tiba di Sungai Surgawi 7 Alam, kamu akan menerima beberapa manfaat secara alami. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri duduk bersila. Saat kekuatan pemurnian menyelimutinya, kekuatan benda-benda menakjubkan dari langit dan bumi dilepaskan dan memasuki tubuh Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri. Di sisi lain, Chu Feng membungkuk kepada wanita gila itu. Wanita gila itu bingung dengan tindakan Chu Feng dan menatapnya dengan curiga. "Senior, terima kasih atas bantuan Anda di alam suci Qi terakhir kali." Chu Feng menjelaskan alasannya. "Terakhir kali, sebelum saya sempat mengucapkan terima kasih kepada wanita gila itu, dia sudah pergi." "Ia tidak usah sungkan," wanita gila itu mengangguk sedikit, sikapnya tidak hangat maupun dingin. "Senior, saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Anda. Aku memiliki beberapa senjata ilahi, mana yang kau sukai?" Chu Feng mengangkat lengan bajunya, dan puluhan senjata ilahi muncul di udara. Wanita gila itu meliriknya, tetapi akhirnya mengucapkan dua kata, "Tidak perlu." "Senior, jika Anda tidak menerima ini, saya akan terlalu malu untuk meminta bantuan Anda di masa mendatang." "Kalau begitu, saya akan mengambil kebebasan untuk memilih di antara kedua pilihan ini. Saya rasa keduanya sangat cocok dengan temperamen Anda." Chu Feng memilih dua pedang suci, memasukkannya ke dalam tas Qian Kun miliknya, dan menyerahkannya kepada wanita gila itu dengan kedua tangannya. Sebenarnya, bukan Chu Feng bertindak atas inisiatifnya sendiri, melainkan dia menyadari tatapan tajam wanita gila itu sebelumnya. Menurut Chu Feng, wanita gila tersebut menyukai kedua pedang ini. Namun, dia mungkin merasa malu untuk menerimanya. Lagi pula, senjata ilahi selalu merupakan hadiah yang berharga. "Senior, silakan terima ini," Chu Feng berbicara lagi. Melihat reaksi Chu Feng, wanita gila itu menerima tas Qian Kun. Namun ia menambahkan, "Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Lagi pula, kami akan pergi ke Sungai Surgawi 7 Alam bersama-sama selanjutnya, jadi kami harus merepotkanmu untuk menjaga kami." Chu Feng tersenyum. Namun wanita gila itu tidak menjawab. Dia mungkin tidak suka mengobrol, jadi Chu Feng tidak mengatakan apapun lagi. Karena sebagian orang tidak suka mengobrol, jika Anda terus berbicara, Anda hanya mempersulit mereka. Namun wanita gila itu tiba-tiba menatap Chu Feng. "Aku pernah mendengar bahwa Sungai Surgawi ke-9 adalah dunia sejati kultivasi seni bela diri. Istana Surgawi Tubuh Ilahi telah memasuki Sungai Surgawi ke-9. Apakah kau mengetahuinya?" "Ya benar, Senior. Istana Surgawi Tubuh Ilahi memang telah memasuki Sungai Surgawi ke-9."
Aku juga pernah mendengar beberapa desas-desus tentang sungai surgawi ke-9. 8 sungai surgawi saat ini tidak seperti yang ada di zaman kuno karena suatu alasan, hanya sungai surgawi ke-9 yang mempertahankan penampilannya dari zaman kuno. Dunia di sana sangat luas. Luas dunia yang lebih besar mungkin sebanding dengan gugusan bintang. Yang terpenting, energi langit dan bumi di sana lebih terkonsentrasi, sehingga lebih cocok untuk kultivasi, kata Chu Feng. Chu Feng benar-benar terbuka dengan wanita gila itu. Lalu mengapa kau tidak pergi? Apakah kau ingin merebut kekuasaan zaman para dewa? Ataukah karena perseteruan dengan istana suci 7 alam? Wanita gila itu tidak mempertanyakan keandalan informasi Chu Feng. Dia hanya penasaran mengapa Chu Feng tidak pergi. Ya, saya ingin keduanya. Aku menginginkan kekuatan zaman para dewa. Dendam antara istana suci 7 alam juga harus diselesaikan. Tentu saja, ada hal-hal lain juga. Hal-hal lain yang disebutkan Chu Feng tentu saja adalah sesama anggota klan Chu dan teman-temannya di alam bawah. Apakah Anda berencana untuk pergi, senior? Chu Feng bertanya lagi. Iya, aku akan pergi ke sungai surgawi ke-9, wanita gila itu menjawab. Ngomong-ngomong, senior, aku sudah mengenalmu begitu lama. Tapi aku masih belum tahu bagaimana harus memanggilmu, Chu Feng bertanya. Wanita gila itu dikenal di seluruh dunia karena kekejamannya yang membuatnya menjadi sosok yang menakutkan, namun tidak ada yang tahu tentang masa lalunya dan tidak ada yang tahu namanya. Nama keluarga saya adalah Liu, kata wanita gila, namun setelah jeda, dia menambahkan Liu Qingqiu. Nama yang indah, Chu Feng langsung menjawab. Kedengarannya baguskah? Wajah wanita gila yang biasanya acuh tak acuh itu menunjukkan sedikit kejutan yang jarang terlihat. Tentu saja kedengarannya bagus, dan itu sangat cocok untukmu. Cantik sekaligus dingin, kata Chu Feng. Terakhir kali seseorang menanyakan namaku adalah ayahmu. Saat itu, ketika saya menyebut nama Liu Qingqiu, saya merasa seperti orang asing bagi diri saya sendiri. Karena sudah sangat lama, tidak ada yang menanyakan namaku, kata wanita gila. Melihat wanita gila itu, Chu Feng menyadari bahwa dia tidak sedingin dan sekejam seperti yang terlihat di permukaan, dia mungkin juga butuh teman. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.